Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini di mata kuliah RPL 1, kita sudah masuk lagi ke babak yang baru, di mana babak yang baru ini merupakan tahap lanjutan dari analisis kebutuhan perangkat lunak. Nah, sebetulnya kalau kita istilahnya refresh kembali, Anda ngapain aja di analisis kebutuhan perangkat lunak, intinya Anda memodelkan kira-kira kebutuhan seperti apa yang nantinya akan ditranslate menjadi fungsi di perangkat lunak yang Anda buat. Bukan hanya fungsi, tapi juga ada non-fungsinya, ada datanya, sehingga kalau disimpulkan dalam satu kalimat, di dalam analisis sebetulnya Anda membentuk konseptual modelnya. Nah, lalu kalau di perancangan kita ngapain sih sebetulnya? Kenapa nggak langsung ngoding aja? Kan sudah bikin kemarin IRD, kemarin juga kita sudah buat DFD dan spesifikasi proses beserta kamus datanya. Nah, kenapa nggak seperti itu? Ya karena nggak langsung bisa ditranslate juga hal-hal tersebut. Konseptual model itu tidak bisa langsung ditranslate menjadi sebuah uh, programming ataupun dalam bahasa gampangnya kode program di tahap implementasi. Tentunya ketika kita melihat IRD, kita akan masih bertanya kira-kira si entitas ini punya berapa atribut sudah kelihatan memang di konseptual, tapi si atribut ini punya tipe data apa, kemudian ukurannya berapa, kemudian kita juga belum mengenal istilah foreign key kan kalau dalam IRD kita baru mengenal namanya atribut kunci dengan atribut kunci tamu seperti itu. Nah, bagaimana mentranslate-nya, kemudian juga apakah ini boleh nol atau tidak boleh nol, apakah ini unik atau tidak unik, itu kan sebetulnya belum tergambar kalau kita hanya berpegangan di IRD-nya. Begitupun dengan DFD. Kemarin kalau Anda lihat dengan baik-baik penjelasan yang saya jelaskan di tahap DFD, ya kita juga belum tahu sebetulnya, misalkan saya punya fitur login. Login itu sebetulnya seperti apa ceritanya? Sudah ada memang perintilannya di spesifikasi proses, cuman bagaimana itu ditranslate menjadi sebuah antarmuka yang baik. Nanti antarmukanya mintanya apa? Username dan password. Oke, itu sudah ada di kamus data DFD nih. Misalkan harus ada username dan password. Tapi bagaimana cara nanti orang berinteraksinya kan belum ada. Artinya masih ada satu pertanyaan lagi yang timbul. Dan pertanyaan itu diawali dengan kata how. Sementara kalau kita berbicara analisis, kita hanya baru bilang ada apa saja, berarti what, ada fungsi apa saja, ada kebutuhan non-fungsi apa saja, ada data apa saja. Tapi bagaimana yang kita tuangkan di analisis itu menjadi bentuk sebuah program nantinya, itu belum kita jawab. Nah, oleh karena itu kita buat sebuah langkah lagi namanya perancangan perangkat lunak. Nah, mungkin saya harus bisa kasih disclaimer dulu di awal, bahwa jangan sampai kalian berpikir merancang perangkat lunak itu hanya merancang antarmukanya saja. Tidak seperti itu. Merancang antarmuka atau merancang interaksi yang lebih tepatnya, merancang interaksi antara user dengan si software-nya, itu hanya satu tahap di dalam si perancangan. Nah, di dalam tahap RPL 1 ini saya akan membuka bahwa ada 3 tahapan penting yang ada di dalam perancangan perangkat lunak itu sendiri. Yang pertama adalah desain interaksi perangkat lunak, atau kalau kalian lebih familiar dengan desain UI dan UX, kalau sekarang. Kemudian ada perancangan data dan arsitektur dari perangkat lunaknya. Mungkin kalau dulu Anda bisa kenal arsitektur seperti apa, nah itu nanti kita akan juga pelajari di sini. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita nanti merancang prosedural. Kenapa prosedural? Ya karena kita masih menggunakan proses oriented. Kalau nanti kita pakai object oriented, kita pakai namanya perancangan metode. Seperti itu. Oke, sebetulnya memang hari ini harusnya kita belajar dulu bagaimana mendesain interaksinya. Nah, mendesain interaksi nanti kita akan bahas di minggu depan. Saya akan berikan sebuah video, dan video tersebut saya sertai dengan literatur juga. Anda tonton dan Anda baca secara mandiri dari rumah Anda masing-masing. Kemudian nanti saya akan minta lesson learn-nya apa. Baru di minggu depannya saya akan jelaskan tentang hal tersebut bersamaan dengan nanti kita membahas perancangan prosedural seperti itu. Nah, kali ini kita akan fokus dulu ke bagaimana merancang data. Nah, kemarin kan kita sudah istilahnya sudah
membangun IRD. IRD itu kalau kita ibaratkan dia adalah sebuah konseptual model, di mana ya kalian hanya baru berpikir ada benda apa, baik konkret maupun abstrak di dunia nyata, lalu kalian modelkan menjadi sebuah entitas, di mana entitas itu berelasi, seperti itu. Nah, tapi kan itu tidak cukup, karena kita masih bertanya dia punya atribut apa saja, atribut itu tipenya apa saja, ukurannya berapa, apakah dia primary key, atau foreign key, atau not null, atau unique, kan masih banyak pertanyaannya. Nah, oleh karena itu, di perancangan data, kita akan mengubah, mentransformasi dari IRD yang sudah kita buat menjadi bentuk logical model dan physical model. Nah, ada kata kunci logical dan physical. Apa bedanya? Saya sudah tambahkan satu, apa istilahnya ya, link untuk nanti Anda pelajari bedanya konseptual, logical, dan physical. Tapi saya tidak ingin Anda concern dulu di sana. Nah, IRD tersebut harus diubah jadi apa? Apakah langsung jadi query? Tidak. Kita harus mengubah dulu si IRD ini dengan skema relasi dan si struktur tabelnya kalau perlu, seperti itu. Nah, mungkin ini yang kalau kita hanya menggunakan yang relational model. Artinya si datanya kita menggunakan si relational model. Bagaimana kalau kita pakai yang document base? Ya sama sebetulnya. Kita pun juga bisa membuat skema relasi di bentuk yang document base. Walaupun nanti relasinya sendiri kan kalau kemarin Anda pelajari di document base itu bentuknya dua. Bisa embed dokumen, jadi ada dokumen di dalam dokumen, kemudian bisa juga konsep references. Anda bisa baca nanti, di sini saya juga belum tambahkan ya, nanti saya akan tambahkan satu bahan bacaan untuk yang document base. Nah, tapi gambaran umumnya, saya akan contohkan dulu yang IRD saja, biar Anda mudah membayangkannya. Jadi, apa yang harus dilakukan? Nah, ini saya sudah sediakan satu bahan bacaan sebetulnya di sini. Anda bisa masuk ke tahap yang agak akhirnya. Nah, contoh ini. Kalau misalkan saya punya konseptual model atau IR modelnya seperti ini, maka nanti di perancangan Anda akan bentuk menjadi si logical model seperti ini. Nah, ada beberapa orang yang kadang-kadang bilang ini physical model. Boleh nggak? Kalau saya lebih senang menyebut ini sebagai logical. Kenapa? Karena masih ada pertanyaan yang kita harus tanyakan. Contoh, si atribut relasi ini atau misalkan yang atribut-atribut ini tipe datanya apakah belum terjawab ya? Kalau physical itu sudah terjawab. Mungkin saya kasih sedikit panduan di sini. Di bagian mana ya? Sebentar. Nah, di sini nih. Nah, kalian bisa lihat nanti checklistnya bedanya konseptual, logical, dan physical. Nah, kalau physical sendiri, dia sudah menyebutkan column type-nya. Tipenya apa nih? Kalau kita bisa lihat secara gamblang, ya ini nanti Anda bisa ikuti. Ini kebetulan dia modelnya pakai Visual Paradigm, ya model IRD-nya seperti ini, atau skema relasinya seperti ini nggak masalah, ikuti aja. Kalau Anda pakai tools yang Visio atau apapun, ya tinggal diikuti toolsnya seperti apa. Nah, kalau di sini kan sudah terlihat ya, dia jadi ada integer, ada varchar, artinya sudah sangat didekatkan ke solusi. Dugaan saya ya dia pasti pakai DBMS-nya, kalau tidak Oracle bisa pakai si MySQL-nya seperti itu. Nah, begitupun di yang tadi saya tunjukkan ke kalian. Sorry, mana ya? Nah, ini kalau saya menyebutnya ini konseptual, ini logical. Di mana fisikalnya Anda tinggal gambarin aja, sebetulnya tinggal diikuti yang tadi panduannya. Intinya di perancangan Anda bentuk sampai ke physical model. Itu aja sih intinya. Nah, cara merubahnya nggak usah saya ajarkan lagi ya, karena Anda sudah belajar perubahan ini di basis data. Begitupun dengan satu ke satu yang seperti ini, satu ke N, cara ngerubahnya gimana. Kan kalau kita sudah melihat bentuk seperti ini, artinya bentuk yang abstrak tadi sudah mulai sedikit konkret ya. Terutama kalau nanti Anda sudah bentuk ke physical model yang Anda lihat tadi. Nah, itu pun juga jadi akan jauh lebih baik seperti itu. Mapping agregasi seperti apa ya, mangga aja Anda baca sendiri, saya tidak akan jelaskan lebih lanjut. Intinya adalah kalau kita sudah melihat dalam bentuk physical model seperti ini,
maka orang yang nantinya membantu Anda atau di timnya bekerja sebagai coder atau orang yang nantinya akan mengimplementasi di tahap implementasi, itu lebih mudah. Contoh, dari sini kita bisa bilang bahwa, oh, saya akan punya sebuah tabel namanya customer, di mana nanti si create table customer ini ada 5 atribut, di mana nanti si ID ini akan jadi primary key, tipenya integer. Kemudian ada name, yang dia tuh tipenya integer, ukurannya 10. Kan sudah lebih enak. Kita membuat si query-nya jadi lebih terpandu, dibandingkan kalau kita hanya melihat IRD di awal tadi, seperti itu. Nah, itulah gunanya tahap perancangan sebetulnya. Ini berlaku juga bukan hanya untuk yang data, tapi juga berlaku untuk yang nanti interaksi. Di mana nanti kalau kita membuat interaksi itu sebetulnya kita mentranslate DFD. Mentranslate DFD. DFD itu berisi kerangka harus menyediakan UI apa saja. Untuk UX-nya dilihat di mana? Untuk UX-nya kita lihat ke spesifikasi proses. Kan di dalam DFD sendiri ada spesifikasi proses tuh. Nah, di spesifikasi proses kan ada cerita tuh yang kemarinnya, yang logika proses. Misalkan login itu pertama, user menginput username dan password, kemudian sistem memeriksa ke dalam database, apakah datanya terdaftar atau tidak. Kalau tidak, seperti apa. Kalau iya, kalau misalnya terdaftar, seperti apa. Nah, itu kan sebetulnya experience. Nanti si experience dan UI tersebut kita translate menjadi sebuah bentuk antarmuka yang di dalamnya ada experience. Yaitu intinya merubah dari konseptual model DFD menjadi bentuk yang jauh lebih fisikal. Logicalnya apa ya? Logicalnya ya si perantaranya, misalkan si antarmukanya, tapi belum kita sajikan bagaimana antarmuka itu nanti bisa berinteraksi dengan si usernya, seperti itu. Itu inti dari tahap perancangan. Nah, selain kita juga membuat data kita, atau membuat model data konseptual kita menjadi lebih fisikal, kita juga harus memilih arsitektur. Sebetulnya arsitektur sendiri, kalau sekarang itu tidak tertutup ke yang saya sajikan di slide. Kan saya udah sajikan di slide juga ya. Mangga Anda nanti lihat sendiri, di sini ada seperti apa si arsitekturnya. Ini saya ambil dari bukunya Ian Sommerfeld dan aduh saya lupa buku software engineering itu. Ya, nanti bisa dicek lah ke referensi yang saya acu, itu 2 buku fundamental dari ilmu ini. Ini juga ada cara mentranslate-nya dan seterusnya. Bahkan sampai ke struktur table, kalau sini ini bentuk fisikal nih. Ini physical model, karena sudah ada tipe, ada panjang, ada kunci, jadi lebih jelas aja. Tinggal diubah ke query, seperti itu. Nah, di arsitektur kan ini yang saya lihat kan sebenarnya masih fundamental ya, yang dulu-dulu itu. Seperti apa. Nah, sekarang kata arsitektur sendiri, kalau kita pakai object oriented, ini kan karena kita masih pakai proses oriented nih. Kalau kita pakai object oriented lagi, arsitektur tuh jauh lebih dekat ke arah si arsitektur kelasnya. Misalkan apakah kalian pakai design pattern atau enggak? Mungkin kalau kata design pattern agak sedikit sulit ditangkap ya untuk kalian yang masih semester 4. Anggaplah Anda pakai MVC atau tidak, model view control seperti itu. Nah, itu sebetulnya arsitektur dari si kode programnya. Nah, itu yang mungkin juga harus dipilih. Nah, untuk si arsitektur perangkat lunaknya sendiri bisa Anda pelajari ciri-cirinya per masing-masing seperti apa. Mangga saja, nanti Anda pelajari lebih. Tapi yang pasti konsepnya sekarang sudah lumayan bergeser dari yang, bukan bergeser ya, sudah di-upgrade dari yang fundamental yang Anda lihat di slide yang saya berikan di sini. Jadi jangan tertutup hanya dari slide yang saya berikan. Oke, ini untuk pertemuan hari ini cukup. Kita bahas dulu pertanyaannya masuk ya. Mudah-mudahan ada pertanyaan. Oke, ada 11 yang masuk. Good. Nah, ini kok masih begini. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Dari entitas supertype dan subtype, mana entitas yang lebih efisien? Di dalam penggunaan supertype dan subtype, kita tidak berbicara efisien atau tidak efisien, tapi lebih kepada apakah memang si konsep tersebut dibutuhkan atau tidak.
Ini kan sebetulnya supertype dan subtype itu untuk menghandle atau mengakomodir kebutuhan generalisasi dan spesialisasi di dalam model data. Anda bisa baca lagi seperti itu. Contoh kayak yang dosen, ada dosen LB dan dosen tetap, misalkan seperti itu. Nah, itu kan sebetulnya bukan berbicara efisien atau tidak, tapi berbicaranya butuh atau enggak. Kalau misalkan di dalam atau atribut dari dosen tetap dan ada atribut dari dosen LB-nya, ada yang tidak atau misalkan semuanya sama, yang ngapain kita pecah, ada konsep generalisasi dan spesialisasi. Jadi intinya seperti itu. Jadi bukan masalah efisien atau tidak ya, Mas Muhammad Abduh. Kemudian berikutnya adalah dalam suatu data, apakah entitas lemah pasti ada? Belum tentu. Tapi kalau misalkan memang ada dan memang itu terlihat oleh si orang yang nantinya meng-capture konseptual modelnya, ya mangga aja, nggak masalah. Yang pasti, walaupun dia entitas lemah, dia akan ditranslate dalam physical modelnya menjadi sebuah tabel. Ada bedanya sih sebetulnya dalam hal primary key-nya. Itu bisa Anda baca di konsep bagaimana merubah konseptual model entitas lemah menjadi physical model tabel untuk mewakili si entitas lemahnya. Kemudian dari Maulana Fajar Sidik, saat membuat IRD lebih baik atribut, ini kok jadi nanyanya IRD lagi ya? Ini jangan terjebak di IRD, karena di perancangan itu harusnya sudah ke logical dan physical. Saat membuat IRD lebih baik atribut dicantumkan semua atau hanya sebagian saja? Sebetulnya bisa sebagian saja, karena IRD sendiri adalah konseptual model. Tapi kalau IRD-nya Anda mau bentuk seperti logical model, boleh aja, komplit. Jadi sudah ada komplit gitu ya, atributnya dan seterusnya, itu berarti sudah masuk ke tahap logical model. Jadi hati-hati, harus bisa dibedakan mana IRD yang konseptual, mana IRD yang logical. Tapi kalau bagi saya, mendingan IRD full konseptual, nanti ketika masuk ke perancangan, baru kita bentuk skema relasinya sebagai perwakilan logicalnya. Dan struktur tabel, ataupun juga bisa saja di skema relasinya kita lengkapi dengan tipe data, agar si skema relasinya menjadi physical model, seperti itu. Lalu apa nama atribut boleh disingkat? Sekali lagi yang Anda mau gambarkan ini apa? Physical atau konseptual? As long itu masih konseptual, masih aman. Tapi ketika physical itu kan berarti nama, tipe datanya itu sudah disesuaikan dengan yang nantinya bakal diimplementasi. Itu Mas Maulana. Ini Mas Maulananya ada di pertanyaan bagus nih. Ada Mas Maulana? Bisa bersuara atau bisa ngechat? Ada, Pak. Ini bagus pertanyaannya. Jadi sekali lagi, IRD itu bisa jadi konseptual, bisa jadi logical, Mas. Nah, kalau misalkan Anda tidak mau mencantumkan semua, berarti dia ya konseptual, seperti itu. Ya berarti tinggal entitas dan relasi saja cukup. Anda bisa baca nanti di yang link ini. Saya udah kasih linknya. Kapan dikatakan konseptual, kapan dikatakan logical, dan seterusnya ini ada di sini. Bahkan tabel perbandingannya pun ada. Oke, ini bagus pertanyaannya. Saya harus apresiasi. Ini tepuk tangan digital ya kalian. Ini bagus. Saya kasih tepuk tangan dulu. Tepuk tangannya ya. Kok tidak ada? Biasanya ada tepuk tangan di sini. Ya, begitulah. Intinya saya kasih tepuk tangan lah ya. Kalau, ya sekali lagi ya, kalau misalkan Anda mau gambar skema relasinya mau langsung physical, boleh nggak? Boleh. Yang pasti intinya harus ada physical model kalau kita merancang perangkat lunak. Jangan lagi masih logical. Kita harus bentuk se-physical mungkin supaya nanti si orang yang akan mengimplementasi kode programnya lebih mudah mentranslate menjadi sebuah kode program. Nomor 2, belum paham jaringan semantik, memang belum ada. Jadi jaringan semantik itu nanti adanya di UI dan UX. Nanti ya, kalau itu mah kita bicara data dulu. Anda nonton dulu video minggu depan, nanti baru kita bisa simpulkan seperti apa. Ini bagus pertanyaannya. Saya harus apresiasi. Senang saya dapat pertanyaan seperti ini. Maksud dari perancangan antarmuka harus metafora, dan contohnya seperti apa? Metafora itu kan sebetulnya istilahnya mewakili suatu benda atau mewakili suatu hal yang implisit sebetulnya. Ya, begitu pun juga dengan perancangan antarmuka. Ini nanyanya antarmuka ya, padahal ini judulnya perancangan data gitu. Ini harus hati-hati bertanya juga. Intinya, apa yang kita buat itu harus bisa mewakili apa yang sudah kita analisis sebelumnya.
Contoh, misalkan Anda bilang di DFD-nya ada fungsi atau fitur login, lalu dalam spesifikasi prosesnya, di bagian logika prosesnya, itu Anda bikin cerita, si usernya harus menginput username dan password. Begitupun dengan formnya nanti, kalau Anda creating form nih, ya jangan Anda tiba-tiba minta email, lalu ada text box gitu, kemudian password. Ya salah dong, itu nggak metafora, nggak mewakili apa yang diceritakan. Jadi itu yang harus mewakili yang abstrak tadi menjadi sesuatu yang lebih konkret, itu metafora sebetulnya. Bayang ya di sini, Robi. Oke. Ketika saya membaca penjelasan arsitektur object oriented di internet, ditulis arsitektur object oriented merupakan perkembangan dari arsitektur call and return, betul. Di mana menekankan bundling data dan metode untuk memanipulasi. Hal tersebut maksudnya seperti apa? Maksud apa nih, Mas Sandi? Ada? Bisa diperjelas? Atau nanya objek orientednya. Jadi gini, kalau kita berbasis proses yang kita pelajari sekarang, ini kan proses oriented ya. Nah, kalau proses oriented itu kan memang fokusnya adalah kita melihat masalah itu kita ubah menjadi, kita korek dulu bagaimana prosesnya, lalu proses-proses tersebut kita transformasi menjadi sebuah fitur perangkat lunak. Nah, kalau objek oriented enggak. Objek oriented adalah dia melihat ada objek apa di dalam suatu masalah, lalu objek ini punya apa dan melakukan apa. Barulah itu ditranslate menjadi sebuah fitur nantinya. Fitur ini nanti akan berelasi dengan hubungannya antar ya objek itu. Nanti kita nyebutnya sebagai kelas. Nah, itu kalau kita bicara si arsitektur objek oriented. Ya, Anda kan sedang belajar juga nih kalau nggak salah di programming Java atau visual programming object oriented. Nah, itu kan Anda juga belajar sebetulnya. Nggak harus bingung lagi. Ridwan Saleh, apakah arsitektur data center bisa dibilang gambaran seperti server? No. Kita nggak bicara masalah si arsitektur fisikal. Maksudnya arsitektur fisikal itu apa sih? Arsitektur infrastrukturnya. Enggak, kita nggak berbicara itu. Yang kita bicarakan adalah arsitektur dari si perangkat lunaknya, bukan arsitektur perangkat keras atau infrastrukturnya. Itu yang harus dibaca sekali lagi, Mas Ridwan. Kalau server kan dia infrastruktur tuh, sudah hardware banget lah konsepnya. Ini kita berbicara di arsitektur perangkat lunaknya. Kalau mau baca bukunya, bisa baca buku di cari aja di referensi lah. Saya bukan yang Ian Somerville, yang satunya lagi, saya agak lupa nama bukunya. Apakah jaringan semantik? Ini nanyanya ini lagi ya, antar muka, tolong dibedakan, Mas. Apakah pemakaian entitas dan supertype dan subtype bisa digunakan? Ya, ini memang harus dalam satu kali paket ya. Supertype dan subtype itu kan sekali lagi untuk menghandle atau mengakomodir generalisasi dan spesialisasi. Kalau ada yang spesialnya, pasti ada yang generalisasinya. Kalau ada yang generalnya, pasti ada yang spesialnya. Itu sudah pasti akan sepaket. Ade Fasya, apakah ada sebuah konsep khusus untuk membuat tampilan antarmuka yang menyenangkan? Ini menanti ya. Apakah yang disebut dengan tunnel vision? Ya, tunnel vision itu kalau kita ngelihat terowongan, makin jauh tuh terowongan, atau kita ngelihatnya dari sisi ujung yang paling ujung, kemudian kita ngelihat ke ujung lagi yang lain, ya tentunya akan makin menyempit kan. Jadi perspektifnya pasti akan menyempit seperti itu. Nah, itu kita nggak boleh kalau dalam merancang perangkat lunak. Kita harus bisa melihat secara lebar seperti itu. Atau kalau bahasa Indonesianya melihat dengan kacamata kuda lah, tunnel vision tuh. Apakah dengan mengikuti, termuka juga ini, hati-hati ya, dibaca lagi yang benar bahwa saya minta pertanyaan tentang perancangan data dan perancangan arsitektur. Slide yang saya berikan itu ada berbagai macam section, tolong di-review dengan baik. Oke, sudah selesai untuk pertanyaan yang ada di LMS. Ada pertanyaan lagi? Yang lain, silakan. Harapan saya ke depannya dan seterusnya sih ya, kalau masih bisa memunculkan video, munculkan saja videonya. Kalau misalkan memang secara beban internetnya agak sedikit sulit, ya oke lah, nggak dimunculkan, nggak masalah.
Tapi sebetulnya kurang efektif kalau kalian tidak memunculkan video. Kenapa sih nggak efektifnya? Ya, saya nggak bisa lihat apakah kalian benar belajar atau enggak. Kalian juga benar-benar lagi dalam posisi yang siap belajar atau enggak. Karena belajar itu ada posisinya. Bisa nggak sambil rebahan? Bisa-bisa aja sebetulnya, cuman kan harus siap ada pensil, ada pulpen gitu. Kemudian ada bukunya, kalian bisa nyatet-nyatet nanti seperti apa, itu bisa. Ya, walaupun, sekali lagi, kalau saya sih nggak akan marah-marah lah kalau kalian tidak mau juga, karena inti dari belajar adalah kaliannya. Kaliannya mau pintar atau tidak, itu seperti itu ya. Jadi, terserah saja. Pada akhirnya memang terserah. Cuman nanti, kalau nggak salah kan semester depan itu masih online, kalau nggak salah ya, menurut peraturan Kemendikbud, ya mungkin saya akan paksa untuk mengaktifkan video, mau nggak mau. Jadi biar lebih kerasa seperti itu. Oke, berarti untuk perancangan data dan arsitektur sudah, tinggal kalian pelajari lagi dan langsung terapkan di tugas. Kalian sudah bentuk IRD, coba dirancang model physical atau model logicalnya dulu boleh aja sih, logical baru ke physical boleh. Mangga, sekalian translate supaya nanti biar tinggal dikumpulkan saja. Oke, untuk minggu depan. Untuk minggu depan saya akan berikan sebuah video. Kalian harusnya sudah bisa melihat ya, ada video di sini. Saya minta, oh ya belum saya munculkan ya. Saya minta nanti Anda menonton video ini. Jadi desain disruptor itu Anda bisa melihat seberapa penting kita harus merancang perangkat lunak dengan baik dari segi desain interaksinya. Atau kalau kalian lebih familiar sekali lagi dengan desain UI dan UX. Nanti kalian lihat dengan baik bagaimana sebuah desain mempengaruhi performance dari sebuah hal. Nah, kalian lihat di sini. Kemudian nanti saya akan kasih satu link lagi untuk belajar material desain. Kalian pelajari juga minggu depan. Jadi minggu depan kita tidak menggunakan Zoom. Jadi kalian belajar mandiri menggunakan si learning management systemnya Unicom ini. Silakan Anda pelajari. Nanti saya akan berikan tugas personal untuk bisa menyampaikan hasil pembelajarannya atau kita sebut dengan lesson learn. Lesson learn itu jangan Anda bayangkan tugas yang berat, enggak. Kalian cuma cukup bercerita apa yang kalian pelajari dan apa pengaruhnya terhadap keilmuan yang sudah kalian punya sebelumnya. Nah, itu juga harus bisa dilihat. Dan cara pandang kalian terhadap desain interaksi seperti apa setelah menonton video dan mempelajari si material desain. Harapan saya, konsep material design itu bisa menjadi pembuka cakrawala wawasan Anda terhadap model desain dari website yang Anda akan bangun. Karena kalau mendesain website itu ada aturannya sekarang, ada standarnya, bisa material sebetulnya, bisa flat design, bisa metro design, ya terserah kalian pakainya yang mana gitu. Nah, jadi yang saya berikan kenapa yang material, karena itu yang paling umum, dan sekali lagi, di dunia ini tidak hanya ada satu standar, ada banyak, Anda juga harus bisa merdeka berpikirnya. Kalian bisa cari, cuma saya akan kasih tunjuknya yang material design. Lalu, mudah-mudahan itu bisa berpengaruh terhadap desain website yang kalian buat nanti. Alat untuk mendesainnya pun juga saya akan lampirkan di LMS ini, linknya sehingga Anda bisa instalasi sendiri, lalu mencoba untuk membuat si antarmuka dalam bentuk yang material design. Oke, sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Sudah jelas semuanya? Minimal kalau tidak bisa jawab pakai sound atau malu, pakai chat bisa dong. Minimal kalian menunjukkan bahwa kalian lagi nggak tidur gitu kan. Oke, kalau sudah jelas, sekali lagi minggu depan kalian belajar mandiri pakai LMS. Nanti di LMS saya akan kasih pure banyak si literatur maupun juga si videonya. Anda tonton, tapi videonya hati-hati, ini videonya punya agreement-nya nggak boleh disebar, hanya boleh ditonton. Jadi kalian tonton saja, nggak boleh di-download, nggak boleh disebarkan pakai YouTube Anda, nanti Anda, wah, sebarinlah video ini di YouTube Anda. Nggak boleh, nanti kena copyright. Jadi tolong ditonton saja, nanti saya kasih password-nya apa untuk nontonnya.
aslinya itu untuk menonton video itu kalau bukan untuk edukasi Anda harus bayar 1.200.000 kalau nggak salah. Tapi untuk edukasi masih bisa ditonton, tapi pribadi saja ditontonnya dan tidak disebarkan ke yang lain. Nggak boleh nonton berjamaah juga, karena kalau nonton berjamaah itu harus ada biayanya, dan seterusnya. Benar-benar gunakan hanya untuk kebutuhan edukasi. Kalau sudah, ya sudah. Nggak usah Anda download, nggak usah Anda sebarkan ke YouTube Anda masing-masing atau ke di capture misalkan, saya lagi nonton video ini nggak boleh itu, kena copyright nantinya. Oke, terima kasih sudah mau hadir. Minggu depan saya minta minggu depan untuk berikutnya kalau kuliah seperti ini lagi, tolong ini ya minimal kalau nggak bisa pakai sound ya pakai chat ya, biar saya bisa ngeliat kalian aktif atau enggak gitu. Ya in the end sebetulnya sekali lagi Anda yang rugi kalau misalnya nggak mau belajar, itu aja sih. Cuma saya di sini menjaga supaya kerugiannya nggak besar, itu aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.